Shalom saudaraku, selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Terima kasih buat kepercayaan kepada saya kembali, Pendeta John Sari Situmorang dari Bontang. Atas kepercayaan ini dari pengurus dan Pak Pendeta Kristiano yang menghubungi saya beberapa hari yang lalu. Biarlah di tahun baru ini kita semakin dekat dengan Tuhan, cinta kita kepada Tuhan makin dalam, dan hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan Yesus. Berapapun yang hadir hari ini, Tuhan menolong kita semua, memampukan kita untuk terus mengasihi Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita, dan kita memberikan atau menyisihkan waktu untuk kita bisa beribadah sama-sama. Tuhan memberkati. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang bersyukur kepadamu. Kami bisa beribadah, meninggalkan sejenak aktivitas kami pilih mendekat kepada Tuhan. Urapilah firman Tuhan yang akan kami dengar, urapi kami semua, biar hati kami menjadi tanah yang subur, agar firman tertanam di dalam hati kami sehingga tumbuh dengan baik, pada harinya menghasilkan buah berlipat kali ganda, untuk kemuliaan Tuhan dan untuk memberkati banyak orang. Urapi hamba Tuhan dan kami semua. Kami bersih hati menolak segala pekerjaan iblis tidak bisa mengganggu penyampaian firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan sampaikan kepada saudara renungan firman Tuhan. Saya kasih tema mengikuti proses mengikut Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan mengikuti proses mengikut Tuhan. Setelah saya pelajari dalam mengikut Tuhan, Bapak Ibu, ada 3 proses yang harus kita alami bersama-sama atau secara pribadi. Itu yang pertama, nanti saudara bisa catat ya, atau ambil catatan saudara, ambil kertas, catat. Yang pertama, proses itu yang pertama adalah pembenaran. Pembenaran. Pembenaran ini biasa disebut lahir baru atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita buka kitab kita, ayat yang pertama yaitu Roma 8, pembacaan firman Tuhan kita yang pertama, Roma 5, ayat 8 sampai 9. Sudah dapat? Roma 5, ayat 8 sampai 9. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara juga ikut bersama-sama membaca Roma 5, ayat 8 dan 9. 2 ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara perhatikan ayat 9 dituliskan di situ, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Jadi tahap yang pertama kita dibenarkan atau pembenaran. Pembenaran inilah awal daripada kita mengikuti Tuhan Yesus. Nah, tentunya orang yang dewasa dan sudah berpikiran dewasa yang mengerti. Namanya pembenaran. Bayi-bayi belum mengerti, anak-anak kecil belum mengerti. Pembenaran ini sama dengan arti kita menerima anugerah. Kita tidak benar, tapi dibenarkan. Ibarat contoh seorang siswa SMP kelas 8, ya. Dari 30 siswa yang satu kelas, dia ranking 29 atau 30. Sudah bisa dipastikan ya, ranking 1 sampai 20 sudah pasti naik kelas. Tapi kalau yang namanya ranking 29 atau 30 dari 30 siswa, kemungkinan bisa tinggal, kemungkinan besar bisa tinggal, kecil kemungkinan dia bisa naik kelas. Sebenarnya kalau wali kelas pasti membuat dia tinggal kelas, tapi dia tidak tega.
Lalu di masa-masa penerimaan rapot atau rapat guru, wali kelas menanyakan kepada guru-guru mata pelajaran bagaimana dengan anak ini yang ranking 30 ini. Beberapa guru mata pelajaran berkata, sudah naikkan saja, kasihan orang tuanya miskin. Naikkan saja, dia kan tidak terlalu nakal, hanya otaknya tidak terlalu bisa ikuti pelajaran. Dalam beberapa menit rapat guru, lalu mereka mengadakan voting bagaimana anak ini nasibnya. Singkat cerita dari 8 guru berkata, 6 orang berkata udah naikkan aja, 2 orang yang berkata tidak. Singkat cerita karena lebih banyak orang atau guru mengatakan naikkan saja, akhirnya anak SMP kelas 8 ini yang tadinya memang tidak mungkin naik, akhirnya dinaikkan. Naik kelas maksudnya. Jadi dia tidak naik kelas sebenarnya, tetapi dinaikkan. Nah demikianlah tahap yang pertama, kita tidak benar tapi dibenarkan. Itu sebabnya sehebat apapun kita di gereja atau pendeta atau pelayan Tuhan, gak boleh sombong, saudara. Karena kita ini dibenarkan saja. Diangkat jadi anaknya. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, barang siapa yang percaya kepada namanya dan menerimanya, diberinya hak, diberinya kuasa menjadi anak Allah. Jadi setiap orang yang menerima Yesus dibenarkan. Ini hal yang luar biasa yang dimiliki oleh orang Kristen. Dibenarkan. Kalau agama lain, saudara, mereka berusaha membenarkan dirinya sendiri dengan cara mengikuti segala peraturan-peraturan yang diajarkan agama mereka. Dan mayoritas mereka gagal. Kita anak Tuhan. Anak Yesus dibenarkan. Jadi kita ini luar biasa di mata Tuhan. Kita miliknya, dibenarkan. Semua orang yang percaya dulu sebelum terima Yesus hidup di dalam kutuk, mewarisi dosa. Itu sebabnya seorang bayi lahir pasti nangis. Tangisan itu adalah lambang penderitaan. Wahyu berkata di surga tidak ada tangisan. Tidak ada tangisan di surga, saudaraku. Jadi bagaimana kalau seorang bayi nangis? Itu melambangkan bahwa anak itu atau kita lahir sudah di dalam dosa. Bagaimana supaya dosa itu putus, kutuk itu putus? Kita percaya Yesus sehingga kita dibenarkan. Dibenarkan itu punya banyak pengertian. Kutuk dosa diputuskan, neraka dihindarkan buat dari kita. Bukan saudara yang menghindari neraka, Tuhan yang mengangkat Anda dan saya dari neraka. Lewat apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Di semua orang yang percaya kepada Yesus dibenarkan. Agama Kristen manapun, sinode manapun, kalau sudah percaya Yesus dibenarkan, memiliki sorga. Itu luar biasa kuasa yang Tuhan berikan buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya jangan tinggalkan Yesus, apapun bayaran. Jangan tinggalkan. Percaya terus, pegang iman saudara. Anak-anak saudara ajari dekat Yesus, cinta Yesus, percaya Yesus. Jangan sampai mereka lalai ibadah kepada Tuhan Yesus, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara hari ini ada di tempat ini beribadah. Saya menyampaikan firman Tuhan. Anda mendengar. Tadi puji-pujian kita naikkan. Selesai ibadah, selesai firman Tuhan, kita nyanyi lagi. Nanti kemudian saudara ibadah di gereja saudara masing-masing. Itu tanda syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sudah dibenarkan. Tanda syukur. Salah satu ciri orang yang bersyukur adalah suka beribadah. Gak terpaksa beribadah. Gak sekedar ibadah. Jadi saya dan saudara sudah dibenarkan. Karunia yang begitu besar. Setelah kita dibenarkan, kita punya hak dalam kerajaan surga. Di kekekalan kelak. Nah tentunya ini berkat yang luar biasa. Biarlah semua keluarga kita mengerti hal ini. Bahwa
kita dibenarkan. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan justification, pembenaran. Itu tahap yang pertama. Biasanya hanya orang dewasa pikirannya yang mengerti ini. Anak-anak gak ngerti. Sebabnya beberapa gereja punya pemahaman bahwa yang harus dibaptis itu adalah orang yang sudah pengertiannya dewasa. Karena saat dia menerima baptisan air, dia mengerti pembenaran. Jadi bersyukur saya dan saudara sudah dibenarkan. Dan ini prosesnya tidak lama. Sekejap, begitu Anda percaya, saya percaya, orang percaya dari agama mana, latar belakang apapun, jahat bagaimanapun, begitu terima Yesus, segera dibenarkan. Seperti yang di sebelah kanan Tuhan Yesus, jahat, brutal, pembunuh. Ya, begitu dia mengaku dan berkata, Yesus ingat aku kalau kau datang sebagai raja. Lalu Yesus berkata, hari ini juga, bukan besok, bukan lusa. Today, hari ini. Now, kata orang Inggris. Jadi untuk dibenarkan itu, untuk pembenaran itu prosesnya cepat. Satu orang selamat ribuan malaikat bersorai-sorai, kata firman. Begitu dia terima Yesus, dia langsung menjadi anggota kerajaan surga, dibenarkan dari semua masa lalu kesalahan yang begitu jahat pun. Perhatikan Paulus, dari pembunuh jemaat, begitu dia ketemu Yesus, yang ngaku Yesus itu juru selamatnya, Tuhannya, hidupnya berubah. Itu yang pertama. Jadi saudara dan saya bersyukur, kita sudah dibenarkan. Kita menerima pembenaran. Itu tahap pertama. Roma 8 ayat 9. Tahap kedua, kita mengalami yang namanya pemurnian, pengudusan. Nah ini pemurnian, pengudusan. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan sanctification. Mari kita buka Roma 12. 1 sampai 2. Buka kitab saudara, di handphone juga ada tentunya. Tolong yang punya handphone, jangan sampai sambil-sambilan buka WA, buka Facebook, dengar khotbah Tuhan. Saya tidak tahu, tapi Tuhan Maha tahu. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama, 2 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata jangan serupa, persembahkan hidupmu, jangan serupa dengan dunia. Ini proses pemurnian. Jadi setelah kita dibenarkan, kita, saudara dan saya dibenarkan, jangan lagi lakukan dosa-dosa yang lama. Yang dulu kita hidup di dalamnya, suka melakukannya. Ini prosesnya yang kedua. Nah di sini banyak orang Kristen gagal. Gereja-gereja gagal. Hamba-hamba Tuhan, majelis gereja, penetua-penetua gagal. Dan saudara lihat, dari jumlah jemaat yang ada di satu gereja bisa yang anggotanya sekian orang hanya setengah atau seperempat yang hadir. Kenapa? Tersinggung karena disuruh tinggalkan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Dia pikir itu menyiksa dirinya karena dia suka dosa tersebut. Nggak mau dimurnikan, nggak mau menerima pemurnian. Kalau ada kata jangan, saudara perhatikan hukum Taurat pertama, hanya satu yang tidak berkata jangan, yaitu hukum Taurat ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu. Yang lainnya berkata jangan, kalau tidak salah ya. Artinya tidak boleh. Dikatakan jangan serupa dengan dunia ini. Jadi setelah kita dibenarkan, kita tidak boleh lagi melakukan dosa-dosa yang dulu kita lakukan. Emosi yang dipuaskan, mencuri, membunuh, narkoba, amarah, malas, judi, ya judi sekarang banyak, judi sabung ayam, judi togel, wow, judi bola. Harus dimurnikan, dikuduskan, disucikan, jangan serupa.
Nah, untuk menjadi kudus atau dimurnikan, bisa saja menderita. Ya, contohlah saudara yang tadinya suka main judi atau laga ayam. Lalu saudara nggak mau lagi ikut-ikutan ke sana. Lalu teman-teman Anda mengajak, lalu saudara mulai berkata, sorry teman, aku sudah nggak lagi lah. Lalu mereka ejek, sok pendeta kamu, sok suci kamu. Sakit. Tapi harus kalau Anda mau dimurnikan. Alkitab mencatat tidak ada seorang pun yang melihat Bapa kalau tidak hidupnya kudus. Saya ulangi ya, kebenaran tadi memuking sorga, menerima kehidupan kekal. Tapi pemurnian itu mempertahankannya. Nah, di sini banyak orang gagal. Ya, tersinggung khotbah pendeta, tersinggung karena ditegur dosanya. Jangan lagi Pak, jangan lagi Bu, jangan lagi Tante, Om. Mungkin di antara saudara ada yang dinasihati anak, dinasihati pendeta, tidak mau dimurnikan. Nah, kebanyakan orang Kristen hanya puas dibenarkan oleh karena percaya. Mereka tidak mau dibersihin, dikuduskan. Itu sebabnya masih banyak orang Kristen pulang gereja, masih judi, masih berzina, ya, masih membungakan uang. Kalau dia suka sesama, masih tetap suka sesama jenis. Aduh, yang pacaran sudah seperti suami istri, tidur sama, melakukan seks, masih suka mencuri. Apa-apa terjadi dalam hidupnya, pergi ke dukun. Mereka anak Tuhan percaya sudah dibenarkan, tapi tidak mau menerima pemurnian. Saya mau sampaikan kepada saudara hari dengan tegas, orang-orang seperti itu masih akan tetap mewarisi kutuk. Masih akan tetap. Itu sebanyak berapa banyak orang Kristen sudah percaya Yesus. Sakit penyakit masih terus menggerogoti. Miskin masih turun-temurun. Masih banyak yang mati muda. Bahkan perceraian, percekcokan rumah tangga, keretakan rumah tangga. Berapa banyak? Sangat banyak. Di kota kami, Kota Bontang, tahun 2021. 379 pasangan bermasalah dengan rumah tangga yang melapor minta perceraian. Kenapa terjadi demikian? Oke, kalau mereka di luar Kristen tidak jadi masalah buat kita karena kitab suci mereka atau kitab mereka itu tidak ada melarang kawin cerai. Nah, yang menjadi persoalan di antara mereka pasti ada orang Kristen anak Yesus. Biasanya pertengkaran dalam rumah tangga tidak mampu diselesaikan itu pada awalnya adalah karena mereka cara menjalin hubungan di masa muda salah. Tidak mau dimurnikan. Sangat disayangkan. Kalau di tempat ini saudara ada masih simpan dosa, datang terus persekutuan, punya pelayanan di gereja, pengurus gereja, guru sekolah minggu, ambil peran ini. Tapi dalam dirinya selalu disimpan dosa. Hari ini saya dengan kasih Tuhan, saya tegas mengatakan kepada saudara, tolonglah tinggalkanlah itu. Jangan terusin, jangan teruskan. Kalau enggak nanti hak Anda menjadi anak Allah, anak Tuhan, hak Anda sebagai orang kerajaan surga bisa dicabut. Dicabut, saudaraku. Kalau ada ajaran mengatakan sekali percaya Yesus selamat dan tetap selamat sekalipun jahat dan melakukan apapun, tidak ada firman Tuhan mendukungnya. Saya bacakan satu ayat yang sangat-sangat memberkati saya, memberkati saudara tentunya. Dalam Filipi pasal 1 ayat 27. Ayo buka saudaraku. Ya, saudara harus diubah lewat firman Tuhan hari ini. Saya tidak mau Anda datang dengarkan firman Tuhan, gak ada perubahan. Sudah dapat Filipi 1:27. 2 iya. Hanya
Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa roh kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan, sejalan dengan firman. Anda menyandang Kristen, Anda dan saya cocok hidupnya dengan Injil, dengan firman itu. Inilah pemurnian. Banyak sekali orang Kristen gak mau dimurnikan, saudaraku. Sakit hati sama pendeta ketika ditegur. Dia mau hanya dengar khotbah yang cocok di hatinya, cocok di telinganya, tidak menyinggung dosanya. Saya katakan tadi, di sinilah banyak orang Kristen gagal, dan inilah penyebab orang Kristen masih mewarisi kutuk. Saya mau tanya, masih mau mewarisi kutuk? Kalau memang tidak mau, maulah disucikan, dimurnikan. Jangan kita percaya Yesus dibenarkan, tetapi hidup tidak sepadan dengan firman Tuhan. Pemurnian ini waktunya sepanjang hidup. Tidak hanya sekedar, oh aku akan jaga hidup kudus di masa muda. Nanti aku mau hidup kudus ketika sudah berkeluarga. Ini seumur hidup. Seumur hidup. Dan untuk dimurnikan, saudara catat baik-baik, kita perlu komunitas. Komunitas. Di keluarga, saling menegur. Jangan karena ditegur dendam, sakit hati, tinggal ke rumah, benci sama pasangan. Biasanya kekurangan kita, orang akan lebih tahu, lebih melihat daripada kita. Hanya Tuhan pakai orang lain menegur kita. Dan untuk komunitas inilah Tuhan membentuk namanya gereja atau persekutuan. Persekutu, sekutu artinya bersama-sama. Orang-orang yang tidak datang ke gereja, tidak datang ke persekutuan, kebanyakan mereka karena tidak mau dimurnikan. Malas, ayo kebaktian kita persekutuan hari Jumat, hari Minggu. Malas. Jadi singgung lagi aku sama khotbah itu katanya. Nanti temanku sok pendeta negor-negor gue. Sementara Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memurnikan kita. Komunitas itu atau gereja itu atau persekutuan itu wadah. Wadah, tahu wadah, tempat untuk kita bisa makin dikuduskan. Yang sombong bisa jadi rendah hati, yang gosip bisa sedikit ngerem karena akan mengalami banyak gesekan. Seperti Amsal berkata, manusia menajamkan sesamanya, besi menajamkan besi. Jadi kita harus mau dimurnikan. Ya, pertama tadi pembenar, kedua pemurni. Ya, paling gak enak ini pemurnian. Paling gampang pembenaran. Dibenarkan oleh Yesus, gampang, gitu. Pemurnian ini bertahun-tahun, bahkan saya bertobat tahun 97, sudah 24 tahun saya dimurnikan. 24 tahun bukan waktu yang singkat, tapi saya menikmati banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dari orang lain, dari keadaan, bahkan dari Tuhan sendiri. Itu yang kedua, pembenaran, pemurnian. Yang ketiga, kita masuk yang ketiga. Pemuliaan. Nah, ini sangat-sangat semua orang rindukan. Setelah kita dibenarkan lalu kita menguduskan diri kita, maka akan ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Diberikan kepada kita. Bisa naik golongan, standar hidup yang baik. Kita bisa diangkat. Orang-orang berkata, wow, kok bisa kamu berubah ya? Kok bisa kamu bertobat ya? Kok bisa kamu begini ya? Dikatakan firman Tuhan. Ya, coba buka Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Ini lewat hidup kita, berkat Tuhan, orang lain akan diberkati. Berarti kita sudah pantas ditiru. Kita sudah mulia, bersih, suci. Matius 5 ayat 16. Sudah dapat? Kita baca sama-sama.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Luar biasa, orang-orang yang mau dimurnikan, maka hidupnya akan memuliakan Bapa yang di surga. Orang melihat kita, orang melihat saudara, orang melihat perbuatan kita, ya, Tuhan dimuliakan. Berarti dengan kata lain kita sudah tidak lagi yang namanya kotor, najis. Jadi bahan ocehan. Coba kita buka satu lagi dalam Roma 8 ayat 17. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan pemuliaan ini adalah glorification. Roma 8 ayat 17. Saudara jadi orang tua yang ditunggu anak, disayangi pasangan, disayangi menantu, disayangi mertua, disayangi besan. Saudara jadi karyawan, disayangi bos. Itu artinya pemuliaan dan itu hanya bisa dapat kalau kita mau dimurnikan. Roma 8 ayat 17. Haleluya, saya rindu seluruh anggota jemaat persekutuan umat Tuhan hari ini akan mendapat pemuliaan dari Tuhan karena saudara mau dimurnikan. Roma 8:17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nanti kita di sorga menerima tempat yang mulia. Di bumi ini kita semakin dihargai orang, dipakai Tuhan, diangkat Tuhan. Bisa saja dari antara saudara nanti terpilih jadi ketua RT, dipilih jadi pengurus gereja, diangkat menjadi ketua persekutuan atau ketua kerukunan. Kenapa? Orang melihat Anda memang jadi berkat. Sehingga Tuhan bisa percayakan material, mobil, rumah bagus, dan yang lain-lain. Tujuan kita bukan untuk material dan yang lain. Tapi apa boleh buat kalau orang sudah mau dimurnikan, dikuduskan oleh Tuhan, Tuhan akan muliakan dia. Dikatakan dimuliakan bersama-sama. Selain di sorga yang sudah pasti kita terima nanti kemuliaan, di dunia ini kita semakin dimuliakan. Wow. Berapa banyak bapak-bapak hina di mata anak-anaknya, hina di mata lingkungannya. Berapa banyak ibu-ibu hina di mata keluarga, hina di mata orang lain. Contohnya orang menceritakan namanya, orang berkata, katanya. Kenapa? Mungkin dia pernah mencuri, mungkin pernah berzina, mungkin pernah selingkuh, mungkin pernah narkoba, mungkin pernah jadi narapidana. Down, hina. Tapi orang-orang yang menyucikan dirinya setelah dibenarkan, dimuliakan. Saudara jadi anak-anak Tuhan, kita jadi anak Tuhan, saya menjadi hamba Tuhan yang tidak sama dengan orang lain. Dimuliakan. Jadi perhatikan. Dibenarkan, dimurnikan, dimuliakan. Pembenaran, pemurnian, pemuliaan. Ini tahap. Saya sekarang sedang mengalami terus tahap pemurnian dan pemuliaan demi pemuliaan, seperti lagu yang pernah kita nyanyikan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya, itu akan terjadi. Ya kalau di surga sudah pastilah orang yang mau dimurnikan, orang mau menderita bersama-sama Kristus karena berbuang dosa, tidak mau lagi berdosa, akan bersama-sama dimuliakan. Di dunia pun kita mendapat tempat-tempat yang baik. Rumah bagus, jabatan akan meningkat. Kalau kita sudah menyucikan diri kita, orang pun akan berkata, udah dia aja pemimpin, dia aja yang mengatur, dia aja ketua. Orang tahu itu. Kalau kita mau dimurnikan. Jadi tahap itu 3 ya. Pembenaran, pemurnian, kemuliaan. Ayatnya Roma 5 ayat 9, Roma 12 1-2, kemudian Roma 8 ayat 17. Saya percaya firman Tuhan yang singkat ini, kalau saya punya banyak waktu saya bisa sampaikan lebih banyak lagi kepada saudara. Tapi saya singkat. Saya percaya firman Tuhan yang akan memberkati semua umat Tuhan yang saya kasih
yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati. Haleluya, salam. Mari kita berdoa buat firman Tuhan, sekaligus kita berdoa untuk perusahaan kita, negara kita, dan apa yang perlu buat persekutuan. Mari kita tutup Alkitab kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang kami bisa dengar beberapa menit. Hamba-Mu sudah menyampaikan maumu, kerinduan hatimu, bagaimana kami harus mau diproses, dimurnikan setelah kami dibenarkan oleh Tuhan Yesus, agar kami kelak menerima pemuliaan. Tuhan berkati semua tanpa terkecuali. Kau melihat, menyelidiki hati kami semua. Umat Tuhan yang bisa duduk bersama kami hadir hari ini, bahkan yang mendengar media lewat media ini dimanapun dan kapanpun, Tuhan memberkati mereka. Hamba-Mu terbatas menyampaikan, tapi Roh Kudus begitu dahsyat dan luar biasa menerangkan sesuai kemampuan porsi kami. Tuhan memberkati. Aku berdoa sekiranya di tempat ini ada yang selama ini masih menyimpan dosa-dosa kecil atau membela dosa-dosa yang mereka lakukan. Tuhan, aku berdoa hari ini sudah bertekad dan berkomitmen meninggalkannya di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mengeraskan hati, tidak yang menyimpan dosa tersebut dengan rapi di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa, Tuhan berkati persekutuan ini, pengurusnya, anggotanya. Dan aku berdoa, Tuhan, kami berdoa berkati perusahaan PT HPU Said Tambang Damai, di mana anak-anak-Mu ini sedang bekerja di sini menjadi karyawan. Tuhan berkati. Bapa, lewat firman Tuhan yang mereka terima hari ini, ada kuasa yang sedang mengalir buat mereka. Karena Tuhan Yesus adalah firman-Nya sendiri sedang bekerja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Serahkan semua kami. Kami serahkan semua hidup kami. Kami serahkan semua masa depan kami ke dalam tangan-Mu yang luar biasa dan dahsyat itu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah kiranya firman ini terngiang-ngiang, bahkan menjadi Tuhan Yesus kehidupan buat kami masing-masing, baik hamba-Mu maupun seluruh jemaat umat Tuhan yang hadir hari ini. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa berkati PT HPU, manajemen PT HPU, semua Tuhan, kru-krunya Tuhan memberkati. Kami juga berdoa secara khusus PT Persekutuan Kristen PT HPU, Tuhan memberkati pengurusnya semua, anggotanya, bahkan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan izinkan melayani mereka. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Berkati bangsa kami tercinta Indonesia. Terima kasih Tuhan buat penanganan COVID yang begitu luar biasa. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Tuhan akan memberkati bangsa kami lebih baik, sehingga virus corona ataupun ada pun varian-varian baru bisa ditangani dengan baik. Di dalam nama Yesus, berkati Kalimantan Timur, berkati PT HPU di mana berdomisili. Biarlah Tuhan Roh Kudus mengurapi, memberkati kami semua. Terima kasih Yesus. Kami akan akhiri penyampaian firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Aku berdoa Tuhan secara khusus buat keluarga-keluarga karyawan, baik istri, suami, anak, menantu, atau mungkin mertua, ataupun saudara ipar. Tuhan mau berkati semuanya. Selama mereka mungkin tinggal di mes, atau pulang mungkin ke rumah, bertemu dengan keluarga, Tuhan berkati perjalanan. Bapa di surga, 2022 ini menjadi tahun yang luar biasa, untuk kami bisa berubah semakin baik di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berserah hati menolak segala kuasa roh jahat. Tinggalkan bangsa kami, roh-roh kuasa gelap, penyakit, kelemahan, kutuk tidak bisa menjamah keluarga, para karyawan PT HPU, secara khusus orang-orang Kristen. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dalam tangan. Terima kasih buat doa dan permohonan kami yang Tuhan kabulkan dan Tuhan jawab. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita bisa bertemu di lain waktu. Haleluya. Shalom.